Saksi kunci Vina Cirebon, yaitu dua orang yang mengatakan dan membenarkan adanya pelemparan batu dan pengeroyokan terhadap Vina dan Edi. Dia adalah Aep dan Dede. Aep dan Dede ini merupakan seorang teman kerja di bengkel di mana mereka bekerja yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan sebelum kejadian, seminggu sebelum kejadian atau beberapa hari sebelum kejadian, itu ada juga tragedi yang menimpa si Aep, Aceng dan satu teman wanitanya di bengkel. Nah, kejadian itu apa? Kejadian itu adalah si Aep dan satu temannya, tapi bukan si Dede ya. Kebetulan si Dede waktu itu tidak masuk kerja. Namun Dede diceritakan oleh si Aep bahwa malamnya itu telah ada kejadian bahwa mereka itu digerebek di bengkel. Nah, kejanggalan apa? Kejanggalan yang terjadi dalam kasus Vina, yaitu si Aep dan Dede ini memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu itu sudah dirancang oleh Aep dan Rudiana, dan akhirnya apa? Karena mungkin kekurangan saksi, atau mungkin kalau hanya saksinya hanya satu, si Aep kan kurang kuat. Akhirnya apa? Si Rudiana mungkin si Rudiana ini menyuruhlah si Aep untuk mencari kawan yang akan dijadikan sebagai saksi palsu juga. Dan akhirnya apa? Si Aep ini menelponlah si Dede untuk meminta diantarkan ke polsek. Ternyata setelah sampai ke polsek, Dede diminta juga oleh Aep dan Rudiana untuk ikut menjadi seorang saksi dalam kejadian Vina Cirebon. Walaupun sebenarnya si Dede ini tidak mengetahui tentang kejadian itu, karena di malam kejadian itu si Dede itu tidak masuk kerja. Kebetulan si Dede ini lagi libur. Nah, di video sebelumnya sudah kita tampilkan juga keterangan si Dede yang diwawancarai oleh KDM. Nah, ini pesan dari Dede untuk Aep, agar si Aep keluarlah si Aep dan mengatakan sejujurnya daripada merusak nama baik mereka. Inilah pesan dari Dede. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya, tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya, keluargamu? Ya, dari saya kan rundingan juga, Pak, dari pihak keluarga, Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Didi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi, Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu, Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Nah, ini si Dede ini baru gentle, keren Dede. Walaupun dia udah tahu dirinya ini bakal jadi tersangka, karena di minggu ini akan diadakan gelar perkara. Dan tersangkanya adalah Dede, Aep dan Rudiana yang sudah dilaporkan. Tapi kenapa si Dede lebih memilih jujur ketimbang si Aep dan Rudiana? Saya acungi jempol untuk Aep, gentle juga Aep. Berani dia menanggung resiko dari sebuah kesalahan yang sudah dilakukannya di masa lalu. Oke, kita lanjut. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara? Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aep, Vina dan Eki itu meninggal karena? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu, Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Pak Rudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih, Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin, Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Nah, dari sini ketahuan kalau Rudiana itu sudah tahu sebenarnya kalau mereka itu bukan pelakunya. Karena apa? Karena Rudiana menyuruh Aep dan Dede untuk bersaksi bohong atau memberikan kesaksian palsu. Berarti Rudiana sudah tahu bahwa mereka itu bukan pelakunya. Tapi kenapa? Kenapa masih tetap mereka dijadikan tersangka? Pertanyaannya adalah, kenapa Pak Rudiana
itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana keterangannya. Dedek disuruh memberikan kesaksian bohong oleh Aib dan Rudiana, dipaksa untuk bohong, dipaksa untuk memberikan keterangan palsu oleh Aib dan Rudiana. Berarti ada persekongkolan antara Aib dan Rudiana. Kamu ngomong sama Aib deh sekarang. Pesan buat Aib, Aib lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya, karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya. Andai kata pun perlu kuasa hukum, saya sediakan. Karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Nah, bagaimana menurut netizen coba? Si Dedek ini tidak tahu menau, tidak tahu apapun, tapi disetting oleh Aib dan Rudiana untuk menjadi seorang saksi dan untuk mengatakan bahwa membenarkan bahwa benar adanya pelemparan batu dan pengeroyokan kepada Vina dan Eki waktu malam kejadian itu. Bahkan si Dede ini tidak mengetahui kejadian karena si Dede tidak ada di tempat kerja waktu itu. Yang ada di tempat kerja adalah si Aib. Bahkan si Dede sempat mengatakan kepada si Aib, kenapa sih untuk menjadi mau untuk menjadi saksi, sedangkan si Dede dan Aib ini tidak mengetahui apa-apa. Dan ada cerita lain lagi, yaitu si Aib cerita kepada Dede bahwa mereka itu dendam. Mereka dendam kepada anak-anak itu karena sempat sebelum kejadian itu mereka digerebek dan mungkin dipukulin lah ya. Kalau udah digerebek seperti itu mungkin ya namanya anak muda, wajar kan ya, bakbuk semaunya sendiri ketika ada penggerbekan seperti itu. Akhirnya apa? Si Aib itu punya rasa dendam kepada anak-anak muda lingkungan sekitar. Dan pada akhirnya mungkin si Aib mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa benar mereka yang melakukan itu, untuk membalas dendam si Aib ini. Tapi Aib ini tidak memikirkan resiko kedepannya tuh nanti seperti apa. Hanya karena sakit hati, karena kesalahan sendiri, digerebek dan digebukin, akhirnya dendam tanpa memikirkan resiko kedepannya itu seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh Aib. Nah, untuk pendapat netizen seperti apa, silakan tulis di kolom komentar.